Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengatakan, dan kami akan selalu mengatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup kami, Tuhan atas bangsa kami. Engkau Tuhan Yesus terus bekerja sampai saat ini dan selama-lamanya. Engkau menciptakan segala sesuatu baru dan baru. Engkau terus menciptakan, Engkau terus menyembuhkan, Engkau terus memulihkan, Engkau terus menerangi Tuhan, sehingga semua kegelapan yang ada di bangsa ini tersingkirkan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, beri kami hikmat pengertian yang daripadamu Tuhan, untuk kami sebagai duta-duta kerajaan-Mu. Kami boleh pergi di mana Engkau mengutus kami boleh berada di mana Engkau mengutus kami, supaya semua kegelapan yang ada sekeliling itu menyingkir Tuhan, karena kami membawa terang-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara, saya kasih judulnya ditambahin sama saya tadi, tato itu ya. Kita tahu ya, semua udah tahu tentang tato gitu ya. Kemarin Ibu In ngomong tentang tato, jadi saya teringat sesuatu. Jadi misalkan ada katakanlah ada ilustrasi di mana seseorang memiliki tato di tubuhnya, mungkin satu kebanggaan, mungkin juga itu adalah kosmetik saja, supaya bagus aja gitu tuh ya, gagah-gagahan gitu tuh ya. Nah, atau mungkin juga tato itu dibuat oleh yang bersangkutan sebagai tanda berhalanya dia. Yang pasti ini tendensiusnya negatif ya, Beda sama tatonya perempuan itu kosmetik pasti deh itu sih. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat, ketika kita melihat orang itu bertato, otomatis pikiran kita kan negatif ya, otomatis lah saya ngaku negatif gitu ya. Tetapi ketika orang itu mulai mengenal Yesus, berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, apakah pikiran kita yang negatif itu tetap mencap dia sebagai yang lama, atau kita mengenal dia dari karakternya yang Tuhan ubahkan gitu ya. Kan karena kalau orang bertato percaya Yesus, tatonya kan nggak bisa hilang begitu saja, ngebekasnya. Begitu juga kalau kita lihat orang yang dulu berdosa kemudian jadi orang percaya, tidak otomatis jadi wah kayak malaikat, enggak. Kan step by step dia diubahkan terus menerus karena terang firman Tuhan itu menyinari sisi-sisi yang masih gelap dalam hidupnya. Kalau dia menjadi pelaku firman, maka yang gelap itu disingkirkan, terus menerus. Ya, jadi kita nih harus benar-benar hidup kita berkaca dari firman, ya, dari firman. Kalau kita lihat secara lahiriah, seorang yang sudah dilahirkan baru nggak bisa dilihat, oh dia nih udah berubah, nggak bisa. Tapi dengan berjalannya waktu, maka kita akan melihat perubahan demi perubahan. Tetapi bagaimana jika belum ada perubahan? Itu harus introspeksi diri ya, harus benar-benar periksa diri ya. Nah, yang saya mau sharekan itu, kita seringkali merasa bahwa hidup kita yang lama, yang negatif, pengalaman kita, kegagalan kita yang lama itu masih membekas. Walaupun firman berkata bahwa yang lama sudah berlalu, tapi yang baru itu datang gitu, tapi kita masih membekas. Saya pengalaman begini, waktu saya kuliah kan otomatis banyak dari berbagai tempat gitu ya. Dan saya lagi asik-asik ngobrol, saya tiba-tiba mengucapkan satu kata yang begitu saya ngucap, saya ngerasa salah.
Sampai sekarang masih ngebekas perasaan itu. Perasaan bersalah gitu tuh. Aduh Tuhan, saya tuh lagi nulis ini juga saya tuh ingat perkataan saya, aduh Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Masih ada perasaan bersalah itu masih ngebekas gitu ya. Seperti di 1 Korintus 2 ayat 2 mengatakan, 1 Korintus 2 ayat 2. Loncat dulu 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, ini kalau kita cenderung untuk menghakimi akan orang karena masa lalunya, nah kita harus belajar untuk tidak tahu apa-apa. Pokoknya saya tahu dia sekarang sudah terima Tuhan Yesus, dia sudah lahir baru, dia benar-benar mau ikut Tuhan itu dengan serius gitu ya. Mestinya seperti ini. Tapi kita lihat umpama seperti saya ya. Saya ingat terus, saya ingat enggak enak saudara. Sewaktu-waktu lupa, tapi pada waktu saya nulis ini saya ingat kata-kata itu saya nggak bisa sharekan ke saudara. Pokoknya buat saya nggak pantas saya ngomong kayak gitu ya. Sama orang laki, ngomongnya sama orang laki, bukan sama orang perempuan. Orang itu juga memang modelnya begitulah. Jadi mungkin orang itu sih nggak tersinggung, tapi sayanya merasa, waduh, kenapa ya saya tuh, kenapa ngomong gitu? Bukan ngomong soal binatang, bukan, satu kata gitu ya. Saya nggak bisa sebutin di sini. Tapi saya udah ngaku di hadapan Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ampun Tuhan. Walaupun mungkin dia memang orangnya model kayak gitu, nggak tersinggung, tapi bagi saya tuh nggak enak. Padahal waktu dulu saya mahasiswa, saya belum lahir baru, saudara, belum lahir baru ya. Nah, ingat tato itu ngebekas sekali gitu ya. Nah, mewakili sikap-sikap negatif kita, mewakili akan pilihan dan kegagalan kita di masa lalu. Enggak gampang untuk buang gitu ya. Tapi kita tahu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 2 Korintus 5 ayat 17 yang jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ingat yang lama sudah berlalu, ingat yang lama sudah berlalu. Nah, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama berlalu jangan dibiarkan kosong, tapi harus ada yang baru. Yang jelek, yang merupakan kepahitan, yang merupakan penolakan, yang merupakan hal-hal yang gak enak gitu ya. Memang bisa disingkirkan, tapi kita harus, yang kosongnya ini harus diisi dengan yang baru, yang ilahi, yang dari Tuhan. Kita harus belajar seperti itu, karena setan itu menggunakan ingatan tentang pengalaman negatif kita, seperti saya gitu ya. Nah, memanipulasi kita orang percaya untuk ikut dalam budaya mulai mendiskualifikasi berdasarkan masa lalu. Ya, jadi saya juga suka hadapin orang, saya ingat masa lalu saya ingat gitu tuh. Aduh, rasanya nggak enak gitu ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang kan pemilihan akan datang pemilihan presiden kan. Nah, calon dengan calon itu saling memenangkan itunya, apanya sih yang misal saya mau milih, misalnya saya mau milih Jokowi, nah saya pegang Jokowi, nah saya peluang ini saya buat Jokowi sebagus mungkin, sejujur mungkin memenangkan. Tapi ada juga pihak lawan yang membuat lawannya itu didiskualifikasikan sama dia, dikorek. Mending kalau benar, banyaknya bohong ya. Dan kita harus hati-hati ya. Nah, perkataan-perkataan itu ya, perkataan-perkataan orang itu membuat kecemaran. Otomatis mau tidak mau kalau kita dengar benar atau tidak, kita mulai mikir, apa iya dia begitu, apa benar dia begitu gitu ya. Nah, kita kalau lihat itu ya, perkataan-perkataan itu merupakan sandera masa lalu. Kita nih disandera sama masa lalu kita. Bener.
disandra oleh masa lalu. Begitu kita ingat, lah saya ini udah lama nggak pernah ingat omongan itu. Tapi ketika saya nulis ini, saya ingat saudara, ya Tuhanku, pikir saya masih ada tuh, bekasnya tuh masih ada, saya ngomong itu tuh. Sulit sekali menerima kebenarannya. Kita nih sulit menerima kebenaran bahwa sejarah kita nih tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sejarah ini maksudnya pengalaman masa lalu. Indonesia punya sejarah, masa lalunya dijajah. Siapa saja punya sejarah dalam masa lalunya ya. Tapi ketika kita mau datang ke Tuhan, jangan sampai sandra masa lalu kita membuat kita berat. Tuhan belum tentu mau terima saya, Tuhan belum tentu mau terima saya sudah berdosa, gitu ya. Belum tentu gitu. Tidak lagi menjadi faktor ya dalam hubungan kita dengan Tuhan, karena tangan Tuhan itu selalu terbuka. Tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk kita. Kita ingat perempuan Samaria yang punya 5 suami dan yang ada padanya itu bukan suaminya. Dia Tuhan ubahkan menjadi penginjil. Masa lalunya kelam, masa lalunya nggak bagus, tapi Tuhan ketika ketemu Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan. Terus perempuan yang berdosa, yang berzina itu ya. Nah, nanti saudara baca sendiri, ada Yohanes 4, ada Lukas 7, saya nggak bahas. Nah, perempuan itu menangis membasahi kaki Yesus dan menghapusnya dengan air matanya. Itu perempuan yang berdosa, masa lalunya jelek, tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia ketemu Tuhan Yesus. Terus ada lagi pemungut cukai seperti Lewi, seperti Sakeus gitu, punya sejarah tidak disukai. Saya punya teman kantor. Teman kantor itu punya perempuan, teman kantor saya perempuan, punya suami, punya kakak. Dia nyinyir, dia ngomong begini, tuh kakaknya si ini, kata dia, kerja di pajak, sembari mulutnya gimana? Dalam hati saya, iya ya, tukang pajak itu tukang pajak itu dinyinyirin banyak orang. Nah, ini juga pasti pemungut cukai itu kan kita tahu tidak disukai banyak orang. Padahal mungkin ada yang jujur, nggak mungkin jelek semua kan, pasti ada yang jujur. Tapi mereka tidak disukai orang. Tapi Tuhan Yesus memilih mereka. Tuhan Yesus memilih mereka, mau makan bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengundang Sakeus. Aduh, ajaib sekali kalau ketemu Tuhan Yesus, ajaib benar saudara. Terus Saulus ya, Saulus itu menjadi Paulus, seorang penganiaya, seorang pembunuh untuk orang-orang percaya. Tetapi Yesus mau menemui Saulus dan dia ketemu sama Yesus, dia diubahkan bisa jadi rasul. Dan dengan berani Paulus mengajar, jadilah history maker. Begitu juga kita harus bisa berubah. Masa lalu kita ditinggalkan yang nggak bagus ya, maksud saya yang nggak bagusnya ya. Nah sekarang kalau Daud ya, perjanjian lama nih ya, Daud pernah berzina, malah jadi pembunuh. Uria, dia mengaku dosa ketika ditegur oleh Nabi Nathan, tapi kembali pada Tuhan. Jadi apa yang menjadi sandera masa lalu kita jangan mau dihalangi oleh itu. Tuhan itu pengaruhnya di atas segala sesuatu. Masa lalu kita serahkan ke Tuhan, supaya Tuhan saja yang menguasai kita, jangan masa lalu yang menguasai kita. Ya, kita ketemu Tuhan, kita jadi baru di dalam Tuhan ya. Jadi jangan sampai sejarah itu sejarah misalnya ya, keluarga kita begini, wah sejarahnya nggak bagus. Tapi saya ingat bibit bebet bobot. Memang bibit bebet bobot, tetapi sejarah kita dalam hubungan kita mau sama Tuhan mesti jangan ditengok terus membuat kita berat ke Tuhan. Enggak, Tuhan tidak pandang sejarah. Orang yang ketemu sama Tuhan Yesus semuanya akan Tuhan ubahkan. Benar-benar Tuhan jadikan baru dan sungguh-sungguh baru.
Bagaimanapun juga kita menerima otoritas dari Tuhan Yesus kan. Tadi lagunya kita terima otoritas dari Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi percaya itu mengatasi pengaruh apapun. Kita punya otoritas sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita ini terpengaruh oleh yang negatif. Ya, karena kita ini lebih daripada itu ya. Kalau kita lihat Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12 ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita harus ingat ketika kita ngaku itu Tuhan udah nggak anggap lagi. Karena dijauhkan oleh Tuhan daripada pelanggaran kita ya. Terus yang Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu termasuk masa lalu kita yang negatif. Karena masa lalu kita negatif kan otomatis membebani kita aja. Tapi kita tahu ketika kita dalam Kristus, kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, kemerdekaan itu harus dipertahankan. Akan terus menjadi milik kita. Kemerdekaannya harus jadi milik kita. Selama kita tetap memilih kebenaran itu dan berdiri teguh di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Hubungan dengan Allah harus kita jaga supaya kemerdekaan itu tetap kita pertahankan. Sebab kalau hubungan kita dengan Tuhan mulai kendor, celah yang dicari oleh si jahat masuk. Celah yang dicari si jahat masuk. Ketika kita lemah, tiba-tiba masuk. Harus jaga baik-baik ya. Kita tetap memilih kebenaran sampai kapanpun, tetap memilih kebenaran sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan boleh mendapati kita mempunyai iman, memiliki iman ya. Jangan biarkan pikiran kita pasif seperti yang tadi saya ngomong. Tapi begitu kita membuang pikiran yang negatif, kita harus ambil pikiran yang dari Tuhan, pikiran yang kebenaran firman Tuhan mesti mengisi kita, dan kita berdiri teguh sebagai anak Allah di dalam Kristus ya. Tidak semua cara berpikir lama dan tidak semua cara berpikir lama itu langsung hilang, tapi tiba-tiba masuk. Ketika kita ngobrol sama orang ya, kita bisa melihat, oh orang itu berpikir positif, oh orang itu berpikir negatif. Kita langsung mikir tentang diri kita. Diri kita harus menolak semua cara berpikir yang negatif. Cara pandang orang kan beda-beda ya. Malah kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol, cara pandang orang ini begini, cara pandang kita nih gak sama gitu tuh. Cara berpikir dia begini, cara berpikir kita tidak sama gitu tuh. Nah, kita harus senantiasa punya hubungan sama Tuhan supaya kita bisa tetap terjaga untuk ada di dalam kebenaran Tuhan ya. Nah, semua cara-cara dusta harus kita tolak, jangan kita percayai. Terutama yang dulu kita percaya gitu ya. Misal kita dulu kita percaya tentang filsafat, omongan-omongan orang yang walaupun benar tapi bukan kebenaran. Dulu kita percayai. Saya termasuk orang yang seperti itu. Iya benar ya, iya masuk akal. Nah, saya percaya, tapi sekarang saya nggak mau percaya. Saya belajar percaya apa yang firman Tuhan katakan. Jadi ingat ya, seperti lagu yang ku datang Tuhan gitu ya. Ku datang Tuhan, kita minta yang ilahi itu oleh anugerah Tuhan, untuk Tuhan memperbaharui kita supaya kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, supaya Tuhan ubahkan, karena Tuhan mempunyai kuasa kasih yang luar biasa, sehingga kita yang hampir terjatuh Tuhan bangunkan, Tuhan bangkitkan, bahkan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita boleh terus terbang bagai Raja Wali ya. Roh Tuhan yang membuat kita
terbang. Jadi jangan sampai hubungan kita sama Tuhan itu sampai kendor. Itu aja yang bisa saya bagi. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini belajar tentang tato ya. Sesuatu hal yang saya rasakan gini. Orang kalau pengen ditato itu banyak hal ya. Misalnya saya pernah ketemu dengan seorang yang lagi jatuh cinta ya. Lalu tangannya ini ditato kasih dua hati, namanya dijadiin satu, itulah karena mereka merasakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dan sebagainya, punya segala alasan ya. Nah akhirnya putus ini orang ya. Nah udah pacaran, udah ditato, bener-bener dua-duanya ditato, putus. Nah sekarang mereka menikah, Kak, udah punya pacar lain sendiri lagi yang lain gitu. Lalu pacarnya ngomong, itu apa? Ini kan masa lalu kamu. Ini masa lalu saya nggak akan ingat-ingat lagi. Tapi nggak bisa, kata si pacarnya ini, kata si yang perempuan. Saya nggak bisa, saya nggak mau. Ini kamu harus hapus. Nggak bisa dihapus, katanya gitu. Karena ini tato sudah ya nggak tahu diapain lah. Pokoknya sampai tidak mungkin bisa dihapus. Nah, saya nggak mau tahu kalau ini tidak kamu hapus, saya nggak jadi sama kamu, kata perempuannya. Nah, si laki itu usaha sedemikian rupa ya, usaha sedemikian rupa, ya nggak tahu sampai gimana, sampai akhirnya ditato nama Yesus ya. Jadi itu ditato nama Yesus, tapi tetap membekas ya. Jadi sesuatu hal yang sudah pernah kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, saat kita melakukan sesuatu itu suka membekas. Nah, demikian juga saya pernah punya pengalaman, saudara. Waktu saya SMA kelas 1, saya kan sekolah di Semarang. Saya itu besok sampai sekarang masih membekas dalam hidup saya, tapi saya tidak mau itu menjadi sesuatu intimidasi dalam hidup saya ya. Saya itu besoknya itu saya masih ingat, kalau zaman dulu Sabtu itu sekolah ya, nggak seperti sekarang Sabtu nggak sekolah. Nah saya itu minggunya itu mau dibaptis, saya masih ingat sekali, minggu itu mau dibaptis, Sabtu itu saya dibonceng naik motor ke sekolah. Nah, sampai di Jalan Mataram, sekolah saya di Jalan Dr. Cipto, jadi karena itu one way, jadi harus lewat Mataram, kan rame, masa sekolah tuh rame. Tiba-tiba ada becak nyelonong, saudara. Nah jadi motornya nabrak, saya jatuh ke pental. Pas jatuhnya itu ya nggak tahu gimana, pokoknya dua lutut saya luka. Sedangkan saya itu kan dari gereja Protestan ya, jadi baptisnya tuh tidak diselem, baptisnya pakai baptis dipercik, tapi kan mesti berlutut. Saya nggak mungkin bisa berlutut besoknya. Itu masih ingat, selalu ingat ya. Satu saat kalau saya lagi ke Semarang, lewat Jalan Mataram, saya masih ingat, di sini loh saya pernah jatuh ya. Tapi itu tidak akan membuat saya kecewa sama Tuhan. Memang pada saat itu begitu, aduh Tuhan, besok saya mau dibaptis kok ini kejadian seperti ini gitu. Ujung-ujungnya sih memang saya paksakan untuk berlutut, walaupun akhirnya berdarah lagi ya. Tapi itu adalah sesuatu membekas, sekalipun tidak ditato tapi membekas. Nah, saudara tahu, semua kejadian hidup saudara, baik kejatuhan maupun yang positif lah, saudara sakit disembuhkan Tuhan, yang punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, itu tidak pernah bisa terlupakan. Tapi satu hal tadi yang dikatakan oleh Ibu Abigail, bagaimana kita bisa melupakan, kita harus dasar firman Tuhan ya. Terus Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan perkara yang di belakangku, berlari menuju kepada tujuan. Jadi kalau ada intimidasi yang membuat saudara merasakan bahwa kamu kayak begini, masa kamu bisa dipakai Tuhan, masa kamu masa lalu ya begini, masa kamu bisa dipakai Tuhan dan sebagainya. Kita tahu firman Tuhan katakan, lupakan masa yang di belakang, lari kepada tujuan. Itu saudara, Tuhan gak pernah ngelihat
masa lalu kita. Perempuan yang disampaikan sama Ibu Abigail tadi, perempuan-perempuan yang berdosa, Tuhan gak pernah memperbincangkan lagi. Ya. Sakius Tuhan gak pernah memperbincangkan lagi, karena Tuhan tahu pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hati itulah yang diperhitungkan Tuhan. Ya. Oleh karena itu jangan noleh ke belakang, nanti jadi tiang garam. Ya. Lepaskan diri dari semua masa lalumu, sekalipun membekas. Mungkin itu merupakan suatu tato dalam hidupmu. Ya. Tapi tidak akan membuat tato itu kamu menjadi jatuh dan ditekan oleh iblis. Kita harus katakan, aku melupakan perkara yang di belakang, aku lari kepada tujuan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan lagi segala sesuatu. Semua sudah dibayar lunas di bukit Golgota. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat doa-doa yang kami boleh naikkan buat bangsa kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berdiri buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat semuanya. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Apabila mengalami masa-masa ketakutan, masa-masa dikejar-kejar oleh masa lalu, sehingga mengalami depresi, mengalami suatu tekanan yang amat berat. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Datanglah Tuhan, cabut semua duri, cabut semua paku-paku yang tertancap di dalam diri mereka. Engkau sendiri yang akan terus cabut satu demi satu. Walaupun kami tahu pada saat Kau mencabut itu adalah hal yang luka, tapi Engkau dapat membebat dan menyembuhkannya. Tuhan, kalau ada banyak orang yang menyakitkan hati sehingga membekas dalam diri kami mohon Kau cabut semua Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang menyembuhkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Apabila di antara kami dan semua yang streaming saat ini Tuhan mengalami banyak masalah dalam kehidupan, mempunyai masa lalu yang tidak baik, angkat Tuhan untuk mereka lari menuju kepada destininya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mempunyai banyak pergumulan dalam hidupnya, baik masalah sakit penyakit, masalah perekonomian. Tuhan, datanglah dan selesaikan masalah mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami. Buat lawatan-Mu terjadi di setiap pulau di negara kami, di setiap benua di dunia ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk G20 yang akan datang ini. Engkau beri keamanan buat bangsa kami Tuhan. Lepaskan daripada huru-hara, lepaskan daripada kerusuhan, sehingga negara-negara yang akan datang itu tidak menjadi takut untuk datang ke Indonesia. Tapi mereka benar-benar merasakan ada damai yang luar biasa di Indonesia. Ada atmosfer yang berbeda di Indonesia. Engkau yang akan membersihkan atmosfer di mana-mana tempat, di mana G20 akan diadakan, terutama di pusat di Bali. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menaungi akan semua rencana ini. Gagalkan semua rencana yang tidak baik, dan biarlah rencana-Mu yang jadi atas semua apapun yang diputuskan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami saat ini datang di hadapan-Mu dengan keadaan cuaca yang saat ini banyak sekali yang sakit Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima daya tahan tubuh yang baru yang berasal daripada-Mu. Daya tahan tubuh yang dari surga. Daya tahan tubuh yang tidak diberikan oleh dunia. Sehingga semua virus yang di sekitar kami lenyap. Dan semua virus yang mau masuk dalam hidup kami yang sudah ada dalam tubuh kami dikeluarkan, diusir oleh daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Memasuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Engkau cengkeram seluruh hidup kami ini ya Tuhan. Dan semua hal yang tidak baik dalam hidup kami. Semua masa lalu kami diputuskan dan dihapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut semua yang tidak baik dalam hidup kami. Ini tangan kami olesi minyak. Kaki kami pun Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini bersama Engkau mengalami sesuatu pengalaman yang baik bersama dengan Engkau. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani, kami akan dapat sampai apa yang kami kerjakan hari ini sampai garis akhir, sampai malam nanti. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.